Lingon alatnya salam sujud keren dan melempang adil ketalino bacuramin ke asaruga basengat ke dibata arus. Oke kawan-kawan, bertemu lagi di channel Tetek Tatum. Di video kali ini kita akan mereview sekaligus kita akan membahas kembali senjata tradisional kita suku Dayak dari daerah aliran Sungai Barito kawan-kawan. Mandau yang terdapat di hadapan kita ini merupakan mandau yang diperkirakan sudah cukup lama, dan juga mandau ini juga mempunyai histori tersendiri kawan-kawan. Nah, kebetulan sang pemilik tidak ingin namanya dipublikasikan, dan juga kita juga menjaga privasi dari beliau, dan juga channel Tetek Tatum berterima kasih kepada beliau yang sehingga dapat memperlihatkan senjata tradisional rawatan ini sehingga dapat kita lihat dengan secara saksama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bang. Ya, terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Selamat bertemu di channel Tetek Tatum Bang. Siap. Di sini Bang, saya lihat di sini ada mandau yang ukurannya cukup mini Bang ya. Ya. Mandau yang ukurannya cukup mini, dan juga kalau saya lihat di sini untuk mandau ini dia juga tergolong dari bentuknya cukup sederhana, tidak serame dari mandau-mandau yang ada sekarang. Nah mungkin Bang, saya ingin sedikit menanyakan tentang riwayat atau sejarah dari mandau ini sebelumnya Bang, sebelum kita mereview dari kelengkapan yang terdapat pada mandau ini Bang. Mohon izin Bang, kalau untuk riwayatnya mandau ini seperti apa Bang, didapat dari mana, dan juga kira-kira sudah berapa tahun sudah dirawat dengan Abang sendiri. Oke, baik, terima kasih. Untuk mandau ini berdasarkan cerita dari kakaknya almarhum bapak. Di mandau ini didapat dari kuburan. Kuburan itu maksudnya ketika mereka almarhum bapak itu ikut orang, entah itu mau memindahkan kuburan atau apa, yang pasti membongkar di kuburan, jadi ada mandau ini. Nah, jadi almarhum bapak yang mengambilnya dan menyimpannya. Nah, itu. Oh ya Bang, saya ingin mengulas kembali Bang. Tadi Abang mengatakan mandau ini dari kuburan ya Bang ya? Iya. Kalau boleh tahu Bang, kalau mandau ini dari kuburan, itu mandau semua mandau ini, atau hanya bagian mandau tertentu Bang yang diambil dari dalam kuburan itu Bang, kalau boleh dijelaskan? Kalau saya lihat-lihat, kelihatannya kalau untuk tempat sarung mandaunya ini sepertinya dibuat maksudnya dibuat untuk mandaunya ini, sepertinya cuma mandaunya aja dulu yang ditemukan diambil dari dalam kuburan itu, tanpa ada, karena kalau dilihat ini masih muda sepertinya. Jadi yang diambil dari dalam liang kubur itu cuman bagian bilahnya aja Bang ya? Bilahnya. Kalau untuk bagian luarnya seperti dari sarung, kumpang, dan juga ganggang atau pulang ini dia dibuat baru Bang ya? Kemungkinan kalau pulangnya ini sepertinya mungkin ya baru juga ini. Mungkin oleh sudah lama mungkin diperbaiki. Nah, ini cukup menarik kawan-kawan untuk kita ulas, karena tadi Abang kita menjelaskan bahwa mandau ini memang didapat dari dalam liang kubur. Nah, kebetulan Abang juga tadi menyampaikan untuk proses ritualnya tidak mengetahui persis Bang ya. Ya. Cuman ya Abang tadi menjelaskan bahwa memang mandau ini untuk bilahnya memang diambil atau didapatkan dari liang lahat atau liang kubur. Oke Bang, mohon izin Bang untuk dapat kita lihat Bang untuk isi bilahnya seperti apa. Saya juga sangat penasaran Bang, mohon izin Bang. Oke, kita buka ya. Ini dia. Bang, saya ingin menanyakan ini bilah yang didapat dari liang lahat tadi Bang ya, liang kubur Bang ya. Kalau boleh saya ingin menanyakan Bang, apakah mandau yang diambil dari liang lahat atau liang kubur ini memang ada seperti ini ya Bang ya? Tidak ada perubahan ya sampai sekarang? Memang seperti ini Bang ya? Seperti ini ya. Jadi tidak ada perubahan sampai dengan tahun 2022 ini Bang ya? Tidak ada.
kita tidak berani memastikan berapa umurnya kawan-kawan terhadap bilah mandau ini, karena kalau kita lihat di sini untuk bilahnya dia sudah mengalami korosi, dan juga kalau kita lihat di situ bilahnya sudah mulai termakan. Nah, bilah tua ini kawan-kawan, ini sangat berumur. Nah, kalau kita lihat di situ ada rongga-rongganya. Rongga-rongganya sudah terlihat. Itu adalah salah satu bukti bahwa memang bilah mandau ini sudah cukup lama, bukannya sudah cukup lama, dan juga memang lama. Kalau kita lihat untuk punggung, ketebalan punggungnya dia memang tebal di sini. Tebal. Oh ya Bang, saya ingin menanyakan, bilah mandau orang dulu memang seperti ini ya Bang ya? Iya, kelihatannya memang seperti ini ciri khas bentuknya, sederhana. Sederhana Bang ya, tidak ada terlalu nampak motif yang berarti seperti sekarang Bang ya? Iya, tidak ada. Karena mungkin untuk fungsinya juga, kalau yang dulu itu kan mandau itu sebagai pendamping kita, istilahnya kalau kita perjalanan jauh, fungsinya untuk melindungi diri kan. Kalau yang sekarang itu mungkin sudah banyak masuk nilai-nilai seninya. Sekarang banyak masuk nilai-nilai seninya. Ini luar biasa Bang, untuk bilahnya saya juga cukup kagum ini melihat betapa bilah ini sudah cukup lama sampai bisa seperti ini. Oh ya Bang, saya ingin menanyakan untuk daerahnya Bang. Kalau boleh tahu di daerah aliran Sungai Barito, tepatnya di daerah, Kalau asal almarhum Bapak itu Barito Utara. Barito Utara Bang ya, Dari Majangkan nama desanya. dari desa Majangkan. Desa Majangkan, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Oke Bang, sekarang saya ingin mencoba untuk melihat dari pulangnya Bang. Nah, ini dia pulangnya Bang ya. Ini kalau untuk jenis kayunya apa ya Bang ya, kalau boleh tahu? Nah, itu saya tidak begitu tahu dan tidak begitu mengerti juga untuk pulangnya ini. Nah, ini kan ada bekas-bekas seperti lem ini. Lem. Dan juga kalau untuk sarungnya Bang, mohon izin Bang ya, saya balik. Nah, kalau kita lihat untuk sarungnya kawan-kawan, di sini sarungnya cukup menarik. Kenapa? Karena di sini juga kita lihat tanpa ukiran satu pun di sini. Polosan ya Bang ya? Ya. Cukup menarik ini. Dia berimbang, bilahnya sederhana, dan juga sarungnya juga sederhana. Karena bilahnya memang didapat dari liang lahat tadi, tanpa ada sarung dan juga tanpa ada pulangnya di sini kawan-kawan. Jadi ini dibuat baru ya Bang ya? Ya. Baru dalam artian setelah mandau ini ada. Ya. Tapi kalau untuk umur dari sarung ini dan juga untuk ganggangnya mungkin sudah cukup tua. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, mohon izin Bang ya, kalau saya lihat di sini Bang, ini memang kayu ulin Bang. Kayu ulin ini Bang. Nah, di sini. Ini motif selak beruk, kalau kita biasanya mengatakan motifnya motif ukiran selak beruk di sini. Nah, kalau untuk sulapnya ini dia menggunakan janggang. Memang sangat terlihat sekali janggang ini memang sudah cukup lama ini untuk handle-nya nih. Nah, gadingnya sudah mulai keluar ini kawan-kawan. Nah, ini sangat kecil sekali sulapnya yang dibuat. Nah, kalau ini bukan menggunakan lem Bang sebenarnya Bang. Ini menggunakan yang namanya getah nyatu Bang. Tapi karena prosesnya memang sudah lama Bang, mandau memang sudah lama dibuat. Nah, karena kalau biasanya kalau dia menggunakan lem sejenis lem besi, dia sangat nampak sekali. Ya, hitam nih. Hitam. Nah, dan juga kalau untuk sarungnya, mohon izin Bang ya, kalau untuk sarungnya di sini sepertinya dia menggunakan sarung dengan jenis kayu ringan di sini kawan-kawan. Kemungkinan ini menggunakan jenis kayu gerunggang untuk sarungnya, tempuser 3. Nah, dan juga di sini kalau kita lihat kelengkapannya, di sini dia ada terdapat yang namanya langgai. Di sini ada langgainya juga.
Kalau kita lihat di sini, kalau untuk langgainya, nah di sini tidak ada mata langgainya kawan-kawan, hanya polosan, hanya ganggangnya saja, tanpa ada mata langgainya di sini. Nah, itu dia kelengkapan dari mandau yang didapat dari liang lahat atau dari liang kubur. Kebetulan ini bisa kita katakan mandau yang memang mandau suku Dayak yang dulunya bagi orang Dayak bekal yang dibawa untuk almarhum yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, ini dia salah satu mandau yang didapat dari liang lahat tadi. Tadi abang juga mengatakan bahwa mandau ini dia nggak tahu persis dari ritual apa bang ya. Yang pasti mandau ini diambil dan diolah menjadi mandau itu bukan tanpa sebab, itu pasti melewati rangkaian upacara, apakah itu upacara ritual tiwah atau upacara pemindahan makam untuk proses kegiatan pengambilan bilah ini. Jadi bukan dalam konotasi negatif bahwa kita mengambil itu membongkar itu dengan ilegal, tidak seperti itu kawan-kawan, tapi itu melalui proses yang memang proses adat, proses ritual. Nah, jadi makanya bilah ini bisa diambil. Dan juga biasanya kalau untuk mengambil bilah-bilah seperti ini itu biasanya pihak keluarga ya bang ya, mengambil. Jadi nggak bisa orang yang orang sembarangan yang datang untuk mengambil bilah itu dengan secara sendiri, tidak seperti itu. Tetapi itu biasanya keluarga, dari pihak keluarga yang boleh untuk mengambil dan menyimpan sehingga mempergunakan dari bilah tersebut untuk dijadikan mandau. Nah, apakah ada cerita lain bang mengenai mandau ini? Cerita lain sih tidak ada sih, cuma selama menyimpan mandau ini kan baru karena almarhum bapak itu meninggal. Setelah meninggal juga baru istilahnya memegangnya dan melihat isinya seperti ini. Selama menyimpan ini tidak ada yang hal-hal yang sifatnya mungkin negatif atau apa, itu tidak ada. Jadi selama menyimpan mandau ini tidak sedikit-sedikit ingin menggunakan mandau ini, sedikit-sedikit ingin membuka atau mempergunakan mandau ini, enggak bang ya? Enggak panas ya? Enggak. Ya. Nah, ini dia nih kawan-kawan, mandau yang memang cukup fenomenal karena bilahnya tidak didapatkan sembarangan, karena bilahnya memang didapatkan dengan cukup menarik kalau kita dengarkan ceritanya tadi yang didapat dari dalam liang lahat. Kalau kita di suku Dayak Kahayan ini mengatakan atau menyebutkan dengan penamaan Sanaman Karam karena dia berada di liang kubur tadi, makam leluhur itu. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini video kita kali ini dalam hal mereview sekaligus kita bercerita atau membahas tentang mandau dari daerah aliran Sungai Barito, tepatnya di daerah desa apa bang tadi bang? Barito Utara, Barito Utara. Barito Utara, Desa Majangkan bang ya, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini dia kawan-kawan sedikit cerita dari kita, pembahasan mengenai mandau ini yang cukup fenomenal yang kita dapat review sekaligus kita bahas bersama abang kita. Nah, mungkin sebelumnya jangan lupa di subscribe channel Tetek Tatum supaya bisa terus berkembang di YouTube dan juga user semakin bersemangat untuk dapat mengolah video-video lainnya. Oke, terima kasih. Salam tabe, salam budaya.